Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salah seorang cicitnya daripada imam kita Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah, yang bernama Syekh Fadil Al-Jilani. Beliau pernah memberikan fatwahnya atau nasihatnya yang sangat sederhana ketika beliau datang ke Indonesia, tepatnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Nasihat beliau itu sangat simpel, sangat sederhana, namun syarat dan padat akan makna. Apa kata cicitnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang bernama Syekh Fadil Al-Jilani? Kata beliau, kun shadiqan. Kata beliau, kun shadiqan. Kata Syekh Fadil Al-Jilani dalam salah satu nasihat beliau katakan, kun shadiqan. Jadilah engkau orang yang jujur. Shadiq. Maqam shadiq ini maqam yang bisa dikatakan sangat tinggi. Maqam yang sangat tinggi. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena dalam surah An-Nisa di ayat 69 Allah berkata, kata Allah, wa yuti'illah wa rasulahu faulaika ma'alladzina anamallahu minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Derajat shadiqin ini atau derajat orang jujur ini di bawah derajatnya kenabian. Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah, barang siapa mentaati Allah dan juga Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzi an'amallahu lahum minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-shalihin. Maka mereka itulah ma'alladzi an'amallahu alaihim, beserta orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, was-syuhada was-shalihin, orang-orang mati syahid dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka sepaling baik teman. Jadi derajat yang kedua sebelum kenabian adalah siddiqin. Jadi di atas orang mati syahid. Jadi para nabi di satu derajat di bawah para nabi itu adalah siddiqin.
baru syuhada dan juga sholihin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan shodikin ini adalah derajat yang kedua sebelum derajat kenabian. Jadi tidak gampang, itu derajat yang sangat tinggi, tidak sembarangan orang yang bisa mencapai derajat siddiqin tadi. Karena derajatnya di bawah derajat kenabian. Inilah kenapa khalifah yang pertama sahabat Rasulullah itu memiliki makam demikian, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dia ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar. Gelar beliau As-Siddiq. Jadi Abu Bakar ini makamnya Siddiqin, satu makam di bawah para nabi. Dan di Quran pun ada beberapa nabi yang Allah katakan itu Siddiq. Jadi tidak semua nabi Allah katakan Siddiqin. Jadi ada beberapa nabi yang Allah nyatakan mereka itu adalah Siddiqin. Di antaranya dalam surah Maryam di ayat 41. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Innahu kana siddiqan nabiyya. Nabi Ibrahim ini Allah nyatakan sebagai siddiqan. Surah Maryam ayat 41. Wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi ada lagi yang Allah katakan nabi itu siddiq. Di surah Maryam lagi di ayat 56. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Idris. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Jadi beberapa nabi yang Allah nyatakan Allah sebutkan dengan siddiq. Di Maryam di ayat 41 Nabi Ibrahim Allah nyatakan innahu kana siddiqan nabiyya. Di surah Maryam ayat 56 Nabi Idris yang Allah nyatakan innahu kana siddiqan nabiyya. Di surah Yusuf pun di ayat 51 wa innahu laminas sadiqin. Nabi Yusuf itu termasuk daripada orang yang shadiq dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa nabi yang Allah nyatakan itu siddiq. Kalau sahabat kan masyhur Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau para nabi beberapa orang saja yang Allah katakan dalam Quran selain nabi dia siddiq. Ibrahim siddiqan nabiyya, Idris siddiqan nabiyya, Nabi Yusuf innahu laminas shadiqin. Jadi beberapa saja para nabi yang Allah nyatakan sebagai siddiq. Karena derajat ini derajat yang sangat tinggi kalau dicapai oleh orang-orang awam karena mendekati dengan derajat kenabian. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para ulama berbeda pendapat apa itu siddiq. Jadi jujur siddiq ini ada beberapa pendapat ulama yang mengartikan siddiq. Ada ulama yang mengartikan siddiq itu ialah sesuai antara zahirnya dan juga batinnya. Sesuai antara zahirnya dan juga batinnya. Apa yang ia nampakkan sesuai dengan apa yang ia sembunyikan. Apa yang ia nampakkan sesuai apa yang ia sembunyikan di dalam hatinya. Apa yang ia lihatkan sesuai dengan apa yang ia tersembunyi di dalam jiwanya. Jadi sesuai antara zahir dan juga batinnya itu adalah siddiq. Jangan seperti yang Nabi katakan saubuhu saubul anbiya wa amaluhu amalul jabbarin. Pakaiannya pakaian para nabi namun amalannya bukan amalan para nabi namun amalannya para jabbarin. Itu bukanlah siddiq.
Sidik ini sesuai antara pakaiannya, antara zahirnya dan juga batinnya. Itu ada ulama yang mengartikan makna sidik adalah demikian. Ada lagi ulama yang mengartikan sidik ini ialah menyempurnakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ikhlas. Kalau ikhlas belum tentu menyempurnakan ibadahnya. Misal dia sembahyang tapi dia ikhlas lillahi ta'ala, itu ikhlas makamnya. Namun kalau makam siddiq ini dia menyempurnakan adab-adabnya dengan Tuhan, dia menyempurnakan ibadahnya dengan Tuhan, itu di atas lagi pada ikhlas. Dia menyempurnakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga ulama yang mengartikan siddiq itu demikian. Jadi luar biasanya siddiq. Jadi ada beberapa makna yang ulama mengatakan. Bahkan di ujungnya Allah katakan wa hasuna ulaika rafiqa. Di surah An-Nisa 69, orang-orang siddiq ini sepaling baik teman. Jadi kalau ingin mencari sahabat atau mencari teman, apalagi pasangan hidup, carilah yang shadiq atau yang siddiqan. Ini luar biasanya makam demikian. Wa hasuna ulaika rafiqa. Di surah At-Taubah ayat 119 Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. At-Taubah 119. Tuhan menyuruh kita untuk beserta orang-orang yang shadiq. Wahai orang-orang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, jadilah kalian beserta orang-orang shadiq. Disuruh kita takwa, namun sahabatilah, carilah teman orang-orang yang shadiq. Ini langsung perintah Tuhan dalam surah At-Taubah 119. Ini luar biasanya makam shadiq tadi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedangkan dalam beberapa kitab hadis baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi dan lain sebagainya banyak disebutkan hadis tentang siddiq ini. Namun yang paling masyhur hadisnya inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila jannah. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila jannah. Ini hadis yang sangat masyhur bahkan di beberapa kitab baik Sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan lain sebagainya. Hadis ini masyhur disebutkan inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya siddiq ini memberi petunjuk kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan membawa kepada surga. Kejujuran siddiq membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Namun yang perlu kita pahami bahwa makna bir ini, kebaikan ini sangat luas. Inna sidqa yahdi ilal birri. Kebaikan, sesungguhnya kejujuran, siddiq ini membawa kepada kebaikan. Kebaikan di sini maknanya sangat luas. Maknanya sangat luas. Bahkan di Quran itu ada di surah Al-Baqarah ayat 177. Allah itu menegaskan makna bir yang sebenarnya, yang luas maknanya. Di Al-Baqarah 177 Allah itu mengatakan apa itu kebaikan. Kita sering mendengarkan birrul walidain, misal al-birru kebaikan. Namun makna kebaikan yang sebenarnya itu sangat luas. Tidak hanya sekadar kita pahami oh kebaikan, padahal makna kebaikan itu luas. Dan ini Allah sendiri yang menjelaskan di Al-Baqarah 177. Apa kata Allah? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir. Walakinnal birra kata Allah man amana billah wal yawmil akhir
wal malaikat wal kitab wan nabiyyin. Di antara makna bir atau makna kebaikan ialah beriman dengan Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan juga para nabi. Terus makna bir ada lagi wa atal mala ala hubbihi. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wasailina wa fir riqab. Makna kebaikan lagi memberikan harta yang dicintainya. Jadi selain makna beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, makna kebaikan juga termasuk memberikan harta yang dicintainya kepada keluarganya. Orang yatim, orang miskin, orang musafir, orang minta-minta dan juga hamba sahaya. Nah, di sini Allah nyatakan yang pertama kali harus kita beri, yang pertama kali kita harus berikan harta yang kita cintai ialah keluarga. Keluarga dulu. Jadi kalau ada keluasan rezeki, berikan dulu kepada keluarga. Dzawil qurba wal yatama, baru orang baru anak-anak yatim. Jadi keluarga dulu berikan harta kita, jangan kita sedekah ke orang lain, keluarga kita kelaparan. Utamakan sedekah dulu kepada keluarga. Zawil qurba. Terus orang yatim, anak miskin, musafir, minta-minta dan hamba sahaya. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wal sailin wa fir riqab. Wa aqamas shalah, makna kebaikan lagi wa aqamas shalah, mendirikan sembahyang. Wa ataz zakah, menunaikan zakat. Wal mufun bi ahdihim idza ahadu. Jadi kebaikan lagi maknanya apa? Mendirikan sembahyang. Bukan sekedar memperbuat sembahyang. Mendirikan sembahyang, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, menyempurnakan janji ketika mereka berjanji. Nah, ketika kita berjanji, kita wajib menyempurnakan hal tersebut. Itu namanya kebaikan. Wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Was-sabirin fil ba'sa wad darra wa hinal ba'si. Jadi yang terakhir Allah katakan orang-orang yang sabar. As-sabirina fil ba'sa. Orang-orang sabar ketika dalam kefakiran dan juga dalam kemudaratan dan ketika peperangan. Lalu kata Allah, ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka tersebutlah orang-orang yang shadiq, dan mereka itu pula orang-orang yang takwa. Nah, jadi kata-kata kebaikan itu luas maknanya. Allah rincikan dalam surah Al-Baqarah 177. Itu makna kebaikan yang sebenarnya. Jadi nasihat daripada cicitnya Syekh Abdul Qadir Jailani simple, sederhana, kun shadikan. Namun maknanya itu sangat padat, sangat luas, dan makamnya pun di bawah makam kenabian. Ini luar biasanya makam shadiq. Bahkan para nabi pun cuma beberapa yang Allah katakan innahu kana siddiqan. Sahabat Nabi pun Abu Bakar Siddiq yang mendapatkan makam yang pertama, makam Siddiq tersebut.
Karena sidik ini kata Rasulullah membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Sedangkan kebaikan itu luas maknanya, Allah detilkan di Al-Baqarah 177 tadi. Al-Baqarah 177 tadi.